Selamat malam, salam santun, salam rahayu. Di sini kami akan membahas tentang Nur Cahaya yang akan nanti dijelaskan oleh Guswan apa tujuannya dan apa makna dan artinya. Kami persilahkan untuk beliau untuk menjelaskan. Tadi Mas Wanto ya untuk bertanya tentang apa arti dari Nur Cahaya tadi. Kita akan jelaskan dan sedetail-detailnya ya. Nur Cahaya itu bentuk kepribadian diri kita ya. Jadi itu seperti perilaku, perbuatan, dan itu seperti kita berpijak di bumi itu, kalau kita ini hidup saling tolong menolong ya, saling memberikan manfaat lah kepada orang lain, itu disitulah itu namanya kan Nur Cahaya. Nur Cahaya itu cahaya tapi bisa nampak dan bisa kita lihat. Kalau nur itu masih goib ya, nur itu bentuk zat tapi belum bisa kita lihat. Tapi kalau sudah cahaya kita bisa melihatnya. Itu seperti itu Nur Cahaya. Ya, saya mau bertanya, apakah nur cahaya itu bisa dimiliki semua manusia atau tidak? Ya oke, kita mau jelaskan ya yang Mas Andi tadi tanyakan tadi, cahaya itu bisa dimiliki beberapa orang atau semua orang ya. Nah kita jelaskan kalau nur cahaya itu tidak bisa dimiliki semua orang, tanpa orang itu belajar ilmu mengenal diri tadi ya. Jadi mengenal diri itu bentuk nur cahaya ya. Jadi kalau kita sudah mengenal kedalamannya, maka cahaya itu perbuatan, kayak perilaku, kayak tutur bahasa, itu nur cahaya namanya itu. Jadi akan bercahaya apabila orang itu mempunyai perilaku yang baik, sopan santun, ya kan? Jadi saling berbagi, itu namanya bermanfaat. Kita bisa katakan tadi nur cahaya. Ya, saya mau bertanya, Gus, perbedaan nur dan cahaya itu apa ya? Saya mau jelaskan tadi ya, Mas Jaka ya, bertanya tadi perbedaan nur dengan cahaya. Nur itu belum bisa kita lihat ya, itu suatu zat ya. Tapi kalau cahaya itu seperti apa perilaku yang kita tadi praktek tadi itu sudah membuktikan, bisa kita lihat dan nampak. Baratnya makanan itu kita olah itu sudah bisa kita nikmati dia secara praktek. Tapi kalau nur itu bentuk yang belum terwujud. Nur itu masih zat ya, seperti cair gumpalan, belum masak, belum bisa dikatakan dia nampak atau kelihatan. Nanti kalau sudah nur cahaya, nur itu dari zat tapi cahaya itu mengeluarkan praktek bukti ya, tingkah laku, perilaku, bergerak dan mendapatkan suatu hasil ya, itu praktek. Oke Gus, saya mau tanyakan lagi ini, antara perbedaan nur sama cahaya ini mempunyai peran masing-masing. Yang saya tanyakan di sini, fungsi untuk nur itu apa dan untuk cahaya itu apa? Terus kegunaannya itu sebagai apa? Mas Wanto tadi bertanya untuk manfaat ya dan kegunaan nur cahaya tadi ya. Jadi manfaat kegunaannya itu namanya juga kita ini bergerak ya, hidup, ada tangan, ada kaki, itu kita ada ucapan suara begini, makanya dipraktekkan ya dalam kesehariannya dengan manusia. Disitulah manfaatnya kalau kita memiliki suatu ilmu ya, dengan pendalaman nur cahaya itu, maka orang bisa menilai di situ dari sikap kita, perbuatan kita, dan tidak melanggar ya hitungannya yang dilarang-larang oleh ketetapan agama. Dan kita di situ kelihatan seperti orang itu, oh kok orang itu sopan, oh perbuatannya bermanfaat. Di situ juga bergaul dia netral ya, tidak pandang bulu, artinya tidak memandang perbedaan cara manusia. Disitulah manfaat kita ini
saling menghargai dan menghormati. Di situ manfaatnya nur cahaya luar biasa. Karena orang memandang itu bukan dari kita fisik atau rupa, bahkan orang itu jelek rupa sama sekali. Begitu dia praktek dan perbuatan yang bermanfaat, di situ itulah nur cahaya sebenarnya. Itu ibadah yang luar biasa. Gus, saya mau bertanya nih, bagaimana kita bisa tahu bahwa nur cahaya itu sudah di diri kita? Saya mau jawab lagi sama Mas Andi tadi yang bertanya, apakah orang itu sudah memiliki nur cahaya ya, atau kelihatan orang itu memiliki nur cahaya. Nur cahaya itu bisa kita lihat itu dari perilakunya dulu. Kalau orang itu perbuatannya bermanfaat, mengajak ya, jadi satu, tutur bahasanya dia bisa menjaga sopan santun, terus pergaulannya juga memilih ya, artinya memilih itu memilih yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak manfaat. Itu orang itu berarti memiliki nur cahaya. Terus welas asihnya ya, welas asih itu kasih sayangnya dengan sesama luar biasa, tidak punya benci, tidak punya dengki. Disitulah nur cahaya. Jadi adapun perbedaan caranya manusia, dia abaikan, dia tetap berpikir positif dan hatinya sangkanya baik. Itu nur cahaya. Jadi tidak memiliki kebencian. Itulah kedalamannya nur cahaya itu. Gus, saya mau lanjut bertanya. Nur cahaya itu datangnya dari ilahi atau dari seseorang? Ya, Mas Wanto tadi ya bertanya lagi untuk nur cahaya datang dari ilahi atau dari seseorang. Jadi nur cahaya itu bukan datang dari ilahi, itu sangat sulit ya, tanpa kita didasari tadi dengan belajar dulu. Jadi kalau kita sudah ada belajar dengan seseorang atau mendengar dari tausiah atau dari pengalaman dia berkumpul dengan seseorang guru, dia bisa mendengarkan, itu bisa juga datang nur cahaya itu, kita miliki nur cahaya itu. Jadi tidak semua orang ya, itu kalau nur cahaya itu bisa datang dalam diri seseorang, kok dia tiba-tiba bisa ini dan itu 1-2 sih ada seperti itu. Tapi didasari dulu kita belajar. Jadi harus ada yang membimbing ya, kayak ABC ya, kayak kita belajar sekolah itu kan ada dasar-dasar yang kita harus pelajari. Setelah itu nanti kita merangkainya kan dengan tertib, dengan tataannya, susunannya teratur. Gus, saya mau bertanya, orang yang memiliki nur cahaya ini kan, adakah dampak positif dan negatifnya? Ya, saya akan jawab ya pertanyaannya Mas Jaka tadi ya, untuk nur cahaya ini apakah energi dari dampaknya negatif atau positif. Sebetulnya pertanyaan bagus sekali ya, supaya ada kepahaman yang menonton kita dalam berkumpul begini ya. Nur cahaya itu bukan dikatakan energi dampaknya negatif, sangat positif sekali, karena perilaku kita tadi membawa manfaat yang lain, berguna bagi yang lain, berguna bagi diri kita, itu manfaat. Itulah ibadah luar biasa, maka dampaknya positif. Jadi kita menularkan ilmu-ilmu yang manfaat ini dari seseorang yang tidak mengerti, kita berikan pengarahan jalan yang tadinya bercahaya tadi, nampak dan kelihatan. Jadi kalau jalan yang kelihatan nampak ini kan jalan yang cerah. Jadi kalau jalan yang nggak nampak, padang gelap, itu negatif. Itulah yang tadinya negatif itu yang dilarang-larang tadi dengan ketetapan ajaran-ajaran ya. Kita ini menampakkan langsung praktek dengan perbuatan bermanfaat. Disitulah nur cahaya itu menimbulkan dampak positif. Ya, pada malam ini kami telah berterima kasih kepada Guswan telah memberi tahu apa itu nur cahaya, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya.
telah mengetahui tentang nur cahaya. Semoga teman-teman dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu dan salam rahayu. Salam santun rahayu. Salam santun rahayu.